Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop. Bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi. Karena ini masih lebaran, kita ucapkan dari tim Toko Komputer Indonesia unit komputer Magelang mengucapkan minal aidin wal faizin 1442 Hijriah, 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga hari ini adalah menjadi hari yang terindah ya, atau hari lebih baik daripada hari yang kemarin. Walaupun corona, namun tetap semangat ya kan kawan ya, tetap semangat bekerja dan beraktivitas. Nah, kita akan membagikan pengalaman ya kawan-kawan ya. Ini ada laptop sudah bisa dilihat sendiri. Sekiranya dulu pernah ya kita nguji yang ini ya, tapi beda spesifikasinya. Ini adalah spesifikasi yang tentunya adalah lebih baik ya. Dan garansinya ini adalah di produk ini 3 tahun ya teman-teman. Penasaran laptop ini seperti apa ya? Nanti speknya kita akan paparkan ya. Yang intinya ini adalah cocok dipergunakan untuk teman-teman di bidang arsitek yang suka gambar, atau kuliah di arsitek, atau SMK anak arsitek. Terus bisa juga teknik mesin. Jadi orang-orang teknik cocok di sini ya kan kawan. Terus yang senang dengan gambar menggambar Corel Photoshop ya, ini cocok di produk ini, laptop ini. Terus untuk game juga cocok ya. Game yang ini bisa melahap PS4, PS3, PS4, dan yang sekarang ini adalah pengeluaran adalah PS5. Nanti kita uji ya seperti apa. Ini adalah tepat sekali, teman-teman sudah bisa melihat Acer Predator Nitro 5 AN 515 strip 54. Nah, ini wujudnya seperti ini ya kan. Kita detailkan, bisa dilihat seperti itu ya nanti ya. Kita kasih slide-nya. Nah, spesifikasi ini adalah menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi 9. Jadi kalau kemarin-kemarin ada generasi ke-8, ini adalah generasi ke-9. Nah, ini dikeluarkan tahun berapa kan kawan? Ini dikeluarkan di tahun 2019-2020, dan kita review sekarang emang agak telat, tapi kalau misalkan seandainya buat pilihan bagaimana, masih tetap bagus kok produk ini. Nanti kita uji ya hasilnya. Nah, prosesor ini 9300H itu dari GHz 2,4 up to 4,1 GHz. Jadi tinggi ya kan kawan ya. 2,3, 2,4 up to 4,1. Nah, ini ada 4 core prosesor, 8 thread. Nanti 8 thread itu ada kotaan, atau secara bersama-sama itu ada 8 core dalam proses rendernya. Nanti kita uji di benchmark juga ya. Nanti kita lihat rendernya. Pokoknya nanti rendernya tuh jumlahnya ada 8 petak-petak. Nanti hasilnya seperti apa, nilainya berapa, dilihat di performa ini. Dan rencananya besok ini akan kita tarungkan dengan sesuatu yang menarik lagi ya, yang sekelasnya ini. Nanti hasilnya seperti apa, tonton. Namun sebelumnya tonton ini dulu, jadi satu dulu, nanti kita lihat hasilnya ya. Jadi yang setelah ini kita akan uji di seperti ini kan kawan. Nah, ini adalah produk milik Asus ya kan kawan ya, dengan spesifikasi yang istimewa Ryzen 7 ada di Asus TUF Gaming. Ini adalah produk dari Asus ya. Kita akan comparekan setelah kita bikin ini ya kan kawan. Setelah ini kita bikin ini, terus kita nanti comparekan ya. Tunggu, pokoknya milih mana ya. Nah, ini di harga kisaran berapa laptop tersebut. Ini serinya adalah AMD Ryzen 7. Nah, ini Core i5 Gen 9 FX 505 DT. Nah, ini harganya kisaran di 14 jutaan ya. Bisa di teman-teman dapatkan. Sekarang masih produksi yang seri ini ya kan kawan ya. Bisa didapatkan di toko-toko terdekat atau juga toko online yang terpercaya kan kawan. Dan produk ini adalah menggunakan SSD. Jadi selain tadi performanya menggunakan Intel Core 5 generasi 9, di sini ada SSD. Nah, dalam wacananya nanti kita tampilkan slide-nya. Ini ada dua teman-teman, 2 slot SSD. Jadi lebih istimewa ya kan kawan ya. Jadi kalau ada satu mesti kurang puas. Ini ada 2 slot SSD. Namun yang ada di bawahan sini adalah dia dikasih SSD 256 dengan tambahan lagi harddisk 1 terabit. 1 tera itu melahap game-game yang berat-berat atau kapasitas yang banyak bisa masuk di sini ya kan kawan. Jadi nanti gamenya tidak hanya satu kalau teman-teman yang hobi game, tapi saya sarankan eman-eman ya, kalau kita hanya milik
laptop ini hanya untuk nge-game saja, mending cari yang bermanfaat. Kalau mau mencari game apa, memainkan game tapi untuk profesi atau mencari duit nggak masalah ya kan ya. Jadi ibaratnya balik itu loh, seperti itu. Dan toh istimewa ya, ini project ini adalah bergaransi 3 tahun. Jadi 3 tahun itu adalah untuk keseluruhannya 2 tahun ya. Untuk yang selanjutnya, yang 1 tahun yang selanjutnya itu adalah ada chargernya ya kan kawan ya. Kalau nggak salah charger sama baterai. Bisa teman-teman pelajari, cek ya di seri ini ya kan kawan. Kita sempat ngecek, yang jelas ini adalah garansi ini kawan. Berarti garansi ini adalah lebih tinggi dari garansi laptop yang ada di merek pesaingnya, yaitu Asus ya. Itu 2 tahun, kalau di sini 3 tahun. Kemudian untuk harddisk sudah kita bahas ya. Ini yang SSD ya, harddisk dan SSD-nya. Konon SSD itu dengan NVMe itu lebih cepat ya, adalah dia lebih cepat 17 kali dengan harddisk yang kapasitasnya adalah 5400 rpm. Jadi harddisk yang kayak harddisk PC biasa yang zaman dulu itu, kalau ditandingkan dengan ini adalah dia 17 kali. Jadi renderannya ini dapat 17 kali, proyeknya dapat 17 kali dalam proses rendernya. Kalau di yang harddisk yang lama itu mendapat 1 kali. Jadi ini 17 kali lebih baik. Terus kemudian di samping itu dibekali dengan GPU yang sangat istimewa teman-teman. Nah, kemarin-kemarin sering GPU-nya kita menggunakan 1050 ya. Yang di Acer ini adalah GTX 1050. Di sini adalah kakaknya. Nah, berapa kakaknya? Dia 1650. Dalam sebuah artikel itu kita baca ini adalah 30% lebih baik. Jadi 30% lebih baik dari GTX 1050 4GB. Wow, coba nanti ya kita lihat hasilnya. Kita akan uji seperti apa hasilnya teman-teman. Ini produk masih like new, bener-bener istimewa kan ya. Jadi nanti kita akan uji kinerjanya, performa gamingnya ya. Kalau FPS-nya dapat berapa? 1650. Nanti kita lihat hasilnya kan kawan. Di game-game yang tentunya yang game-game yang sekarang ini. Terus kemudian untuk yang GPU keduanya, integrated-nya ya, ini adalah dari Intel, ada dari Intel ya, dengan UHD 630. Jadi share-nya 2GB, UHD 630 2GB. Nanti hasilnya juga seperti apa. Terus dibekali juga dengan kipas pendingin ya kan ya. Kipasnya kalau ini tidak kipas biasa karena dia seri H, jadi otomatis kipasnya gede, boros. Nah, tidak menutup kemungkinan biasanya baterainya juga tebel, desainnya juga tebel. Emang kalau seri H emang seperti itu kan kawan. Jadi jangan berharap kalau seri H itu laptopnya tipis-tipis. Saya juga jarang nemuin. Jadi seri H itu kan yang seri performa rata-rata besar-besar. Ini juga seri H. Pokoknya seri H itu gede-gede. Jadi boros ya kan kawan ya. Namun di sini sudah disetting dengan hemat. Jadi walaupun kipasnya besar tapi ada settingannya masuk hemat, menghemat konsumsi baterai dan menghemat konsumsi daya ya. Ini dengan cooler tersebut memberikan penurunan atau suhu menjadi lebih baik. Nah, kalau dalam bacaan sekitar 15%. Jadi itu dingin, jadi membantu ya proses pendinginannya. Dan ini meningkatkan performa kan kawan dengan mengaktifkan. Nah, ini ada namanya Acer Cool Boost, dan dengan mengaktifkan ini performanya akan lebih baik lagi ya kan kawan. Nanti kita tampilkan slide-nya. Terus kemudian untuk keyboardnya di sini menggunakan keyboard yang nyala atau apa istilahnya, backlight ya Mas ya. Nah, keyboardnya adalah backlight. Terus layarnya di sini adalah menggunakan 15,6 in dengan FHD atau Full HD dari 1920 kali 1080p. Wah, segini keren ya kan ya. Segini itu bisa menampilkan resolusi yang tinggi. Nanti kita lihat hasilnya. Nanti soalnya dengan hasil yang settingannya yang tinggi nanti beda-beda untuk FPS-nya. Jadi nanti kita coba dengan setting resolusi yang maksimal, gamingnya FPS-nya dapat berapa, terus nanti dari prosesornya suhunya dapat berapa, pemakaiannya berapa, nanti kita uji ya teman-teman ya. Dan ini adalah yang layarnya layar IPS ya kan kawan. Ini keren sekali. Terus kemudian untuk apa ya, beratnya piro lagi? Beratnya kita tambahkan nanti di wacana internet ya. Pirang kilo Mas? Oh, muncul lagi.
mungkin 2 kilo ya. Nanti kita lihat ya. Beratnya kita lihat nanti. Oke, terus kemudian untuk apa lagi ya yang belum kita bahas? Oh, RAM-nya tadi sudah kita bahas belum? RAM-nya. Oh, udah. RAM-nya belum. RAM-nya belum. Nah, di sini RAM-nya menggunakan 8 GB DDR4 dan RAM ini bisa di-upgrade sampai ke 32 GB DDR4. Jadi yang tadi ada 2 slot apa itu SSD, ini ada 2 slot RAM juga. Jadi teman-teman jangan khawatir, bawaannya 8 GB DDR4. Jika teman-teman ingin menambahkan bisa ditambahkan sampai ke 32 GB DDR4. Sekarang yang terakhir adalah mengenai konektivitasnya ya kawan-kawan. Ini bisa dilihat, nanti kita tampilkan kelengkapannya juga. Ini ada USB jumlahnya 3 ya kawan-kawan, 3,03. Ini ada di samping sini satu, nanti kita dekatkan. Oke ya, itu bisa dilihat untuk Oke, masuk. Itu bisa dilihat itu ada audionya ya. Di sebelah kanan. Terus sebelahnya sampingnya itu ada USB 2,0 jumlahnya 1. Terus di sampingnya itu ada untuk charger ya, masuk di situ ya teman-teman. Dan ada kipasnya di sebelahnya, itu bisa dilihat sendiri ya, agak besar ya. Terus oke, untuk sebelah kirinya, nah itu di samping kirinya bisa dilihat. Nah, itu warnanya biru. Nah, tadi USB-nya adalah 2.0 ya, yang di sebelah sana. Yang di sebelah sini adalah di USB 3.0, itu jumlahnya 2 dengan Gen 1 ya, 3.0. Terus sebelahnya ada 3.0 juga tipe C. Ini adalah 3.0 Gen 1 ya, tipe C. Terus ada sampingnya ada HDMI. Terus sampingnya juga ada RJ45. Ini adalah di sisi konektivitasnya ya teman. Terus ada penguncinya itu sebelahnya. Nah, itu kalau di toko itu bisa dimasukkan, atau di kantor ini ada penguncinya yang masuk di situ. Kemudian untuk depan, nah itu bisa dilihat sisi. Nah, itu adalah kipas bawaan dari Acer Nitro 5 N515 ya, dengan strip 54. Itu seperti itu ya kan kawan ya. Itu ngeri ya, kayak pokoknya gaming ya, gaming, desain settingannya gaming banget. Terus ada logo, itu bisa dilihat ya, logonya timbul di atas Acer, itu logo Predator seperti itu ya teman-teman. Kita lihat baliknya mas. Nah itu seperti itu ya. Nah, itu adalah tampilannya. Dan kalau teman-teman beli misalnya second, cari yang like new, bergaransi, syukur-syukur ya kan kawan ya. Nah, ini di sini ada segelnya. Nah, ini masih original ya, segel dari Acer AN515, dan ini harganya adalah sekitar 14 jutaan ya teman-teman. Bisa didapatkan di toko-toko terdekatnya, dan masih dikeluarkan di sekarang juga ini Gen 9. Oke. Untuk depannya tampilan yang itu belakang ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya tampilannya teman-teman ya. Ini untuk mengenai keyboardnya bisa dilihat sendiri, dia nyala ya kan kawan. Seperti itu. Dan tadi masalah kipas, nah di situ sudah ada bawaan Acer Coolbox. Nah, ini ada di sini ya, ada di logonya. Dan dengan mengaktifkan tombol tersebut, coolernya, kipasnya menjadi cepat ya, tapi namun hemat daya, jadi lebih tinggi ya. Ini bisa diaktifkan di sini. Ini ada N mas, coba. Nah, ini bisa tekan N ini, nanti kan aktif Fn sama N. Nah, nanti kita praktekkan ya, nanti pokoknya Fn sama N nanti akan muncul ya dari nah itu bisa itu sudah bisa aktif. Nah itu ada settingannya. Nah, ini untuk gaming ya, jadi berjangka panjang ya, ini aman, dirasa aman karena sudah mempunyai seperti ini ya kan kawan ya. Bisa dilihat ini adalah wujud dari Acer Nitro 5 dengan N515 strip 54 dengan i5 9300H. Ini adalah seperti itu ya kan kawan ya. Nah, tadi mengenai core itu bisa dilihat, itu adalah ada 4 core 8, namun kalau dalam program itu keseluruhannya adalah 8 core. Ini bisa dilihat ya kan kawan ya. Tuh bisa dilihat. Keren. Dan logonya ini seperti ini.
Ini tidak jauh beda dengan Gen 8. Nah, ini adalah logonya dan GTX-nya beda ya kawan-kawan. Ini lebih pembaruan, lebih asik ya. Warna menyenangkan nih kawan-kawan ya. Ini seperti itu ya. Ini adalah i5 9300H dari 2,4 sampai ke 4,1 GHz dan terdapat sebelahnya logo GTX 1650 ya teman-teman. Seperti ini ya. Oke, untuk keyboardnya sendiri di sini tidak bisa berubah, cuman punya warna merah ya. Penasaran dengan yang sebelahnya? Nah, itu kayaknya bisa kelap-kelip. Nah, besok kita uji ya. Itu adalah di seri dengan Asus TUF Gaming. Nah, itu di pertemuan setelah ini ya kawan-kawan. Nanti kita lihat intinya hasilnya seperti apa. Ini baterainya awet banget pokoknya. Nanti dilihat hasilnya seperti apa. Tunggu dari pengujian kita ya. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Produk ini cukup hebat dan harga hemat, bersahabat, cocok untuk program-program dan game-game yang terupdate terkini ya. Dan juga direkomendasikan untuk arsitek, multimedia, dan grafis yang suka kinerja cepat. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi. Langsung saja kita ke materi. Sekarang ya teman-teman, kita sudah masuk di Windows-nya, kita sudah masuk di Acer-nya ya, kita sudah masuk di programnya. Nah, ini kita rencana akan kita render nanti ya. Ini hasilnya seperti apa? Itu bisa dilihat sendiri ya kawan-kawan ya. Istimewa, menarik, bener-bener jos itu pokoknya. Desainnya, stylenya keren banget ya di produk Acer dengan AN515 strip 54. Nah, ini bisa dilihat. Sekarang kita akan mencoba menguji dari performa benchmark-nya ya. Dan nanti ada 3D-nya, nanti hasilnya seperti apa kita uji di sini. Terus setelah ini kita akan menguji dengan Premiere juga, waktunya berapa, ini nanti dapat berapa ya kawan-kawan ya. FPS-nya di sini juga dapat berapa. Terus untuk yang selanjutnya kita akan menarungkan dengan seperti yang tadi saya ceritakan, dengan Acer Predator ditarungkan dengan Asus TUF Gaming. Acer Predator kita tarungkan dengan Asus TUF Gaming. Wah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Oke, kita dekatkan. Tak potong casing mas. Padang banget. Oke, mulai timenya mas. Waktunya nggak usah pakai waktu ya. Ini kita lihat 1, 2, 3. Ya kawan-kawan, itu bisa dilihat seperti yang kita tadi bilang di awal, itu ada 8 renderan. Jadi itu adalah 8 thread ya kawan-kawan ya. Itu dalam hal merender seperti itu. Ini adalah di setting Full HD 1080p. Keren oke, itu bisa dilihat ya. GHz-nya up-nya sampai ke 3,61 GHz, istimewa kawan-kawan. Kemudian untuk memorinya adalah kemakan 3,7 GHz ya. Sambil jalan terus sampai selesai. Untuk disknya 0, SSD-nya 0, disknya 0 ya. GPU-nya 1. Untuk GPU Nvidia-nya itu kemakan berapa itu? 40% ya, enggak kemakan semua ya kan kawan ya. Karena ini fokusnya di prosesor saja. Sudah di setting full mas? Sudah. Wah, ngeri ya. Itu akhirnya sampai juga itu di 690 CB nilainya. Keren ini ya. Sangat tinggi banget ya. Ini cocok untuk pokoknya render yang butuh kinerja cepat ya teman-teman ya. Dan nanti kita akan uji juga dengan GPU-nya ya. Di sini nanti ada OpenGL-nya, nanti GPU-nya dapat berapa FPS. Selanjutnya kita akan menguji juga nanti di Premiere Pro ya, hasilnya seperti apa ya. Pokoknya ini istimewa ya, dapat 690 CB. Coba kita akan mengulangi lagi. Ini belum diaktifkan cooler BIOS-nya. Nah, ini hasilnya seperti apa ya. Ketika itu Nitro Sense itu ada tadi tulisannya. Ini belum diaktifkan, sekarang sudah diaktifkan, sudah naik mas. Nah, itu bisa dilihat kita sudah mengaktifkan. Coba perbedaannya seperti apa. Maksimal bisa mas itu? Hah?
Di screenshot Mas. Nah, itu bisa dilihat ya. Bisa didengar kipas. Itu juga suaranya kita dekatkan. Bus tuh. Itu bisa didengar suaranya, agak bising ya kawan-kawan ya. Nah, ini. Sekarang kita perlihatkan nanti hasil rendernya sebentar. Sebelum itu, nah ini sudah diaktifkan cooler busnya ya kawan-kawan ya. Cool busnya kita aktifkan. Nah, itu bisa dilihat untuk suhunya meningkat berapa Mas gigahertznya? Screenshot 3,27. Lebih tinggi tadi berapa? 3,25. Ini lebih tinggi 0,2 ya. Ini naik ya. 3,7 GHz, 3,07 ya. 3,27 ya. Untuk RAM-nya 3,8. Terus kemudian untuk apa? Hard disk 0%, VGA-nya 0% ya. Itu bisa dilihat teman-teman. Jadi kalau tadi di angka 600-an, coba ini apakah bisa tembus di angka 700 dengan mengaktifkan cooler busnya. Buat wacana ya jika mau beli produk ini. Oh, masih tetap 600 ya. Ini langsung turun ya. Berapa dapatnya Mas? 662. Sama tadi. Ini terjadi kelucuan ya. Diaktif ke turbonya cooler malah 662 ya. Jadi ada penurunan ya. Tadi sebelum diaktifkan malah naik ya. Coba diuji di software yang lainnya. Selanjutnya kita akan menguji dari FPS VGA. Dilihat Mas di minimize dulu, MSI-nya diaktifkan. Bukan yang itu, yang bawah. Iya, tadi. Benchmark-nya diaktifkan. Benchmark-nya. Windows D dulu, Windows D. Nah itu. Bener. Digedeke Mas. Bawahnya itu gede. Nah, itu sudah diaktifkan. Dibesarkan ya, nanti biar hurufnya kelihatan. Maksimal juga nggak apa-apa. Udah. Oke. 1 2 3 ya kawan-kawan, itu bisa dilihat untuk perenderannya nanti berapa nilainya, berapa fps ya kawan-kawan ya. Itu bisa dilihat OpenGL nya sampai ke 102 114 tinggi ya kawan-kawan ya. Itu naik turun ya. GP nya berapa persen Mas? Itu cuma 41, naik turun. Oh, nggak kepakai semua ya, itu belum maksimal berarti. Belum. Di screenshot Mas. Untuk prosesornya naik berapa? 26%. 26%. Banyak GPU-nya ya. Nah, kita lihat hasilnya. Tapi CPU-nya sampai 3,9. Oke, sampai ke berapa Mas? 96 fps. Oh, tinggi ya, 96 fps ya. Ini totalnya dari VGA GTX 1650. Jadi kalau tadi bilang katanya 30% ya dalam wacana ya kan kawan ya. Coba kita, ini hasilnya seperti ini. Nanti kita uji di game ya setelah ini ya kan kawan ya. Di pertemuan berikutnya. Nah, setelah ini kita akan, ini ada berapa tadi ketemunya? 6 fps nya berapa itu Mas? Nggak kelihatan? 96 ya, 96 fps. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan menguji di program 3D. Ini diuji di plus. Nah, itu ada yang itu loh. Yang ini gini ya, kita uji di ani gini ya kan kawan ya. Rai berapa Mbak? Kayak mau buai doprai terus kok gini. Oh. Masuk.
Mbak Fatin ya Mas. Sama-sama. Sehat. Mas Fatin. Tadi jipuk soalnya. Ya. Ultra nomor high. Kita setting di ultra dengan resolusi 1080p. Oke. Langsung saja mulai Mas. 1 2 3. Ini gini ya nih 4. Itu bisa dilihat itu 3D nya dapat berapa fps itu asernya 61 60 fps ya 59 naik turun. Memori RAM-nya untuk kemakan 3,8 GB atau di bawah 4 GB ya. CPU nya dia 70 derajat Celcius dan menggunakan persentase sedikit ya 10% naik turun. Itu 10 kadang 24 kadang berapa itu, jadi ini tergantung objeknya yang dirender. Nah itu seperti itu pokoknya ya kawan-kawan. Itu fps nya berada di 60 naik turun itu sekarang sampai ke 72 81 80 78. Oke, untuk yang selanjutnya besok akan kita comparekan dengan produk yang ada di Asus ya kawan-kawan. Itu cukup sebagai pembanding. Ini adalah settingannya ultra. Di video kan Raisa ya Mas ya. Udah ya, ini sudah cukup. Apa ditelok total FPS skor sampai terakhir. Nanti adalah skornya Mas. Nanti kita lihat skornya seberapa. Terlalu lama enggak Mas? Itu ngeblur juga ya kawan-kawan ya untuk bangunan gedung-gedungnya. Dan ini sebagai sampel ketika teman-teman render ya untuk bangunan-bangunan ya yang di arsitek khususnya. Itu warnanya suketnya kelihatan suket banget, suket ya apa rumput ya. Nanti akan ternilai, lihat skornya nanti nilainya berapa. Lancar ya teman-teman ya. Prosesornya cuman kemakan 10 naik turun itu bisa 23%. Ini adalah tes 3D ya teman-teman. Kincir angin itu terkenal di Belanda itu. Nah
Nah, ini sudah selesai, mengulang dari awal lagi. Kita lihat nanti ada nilainya. Nanti ada skornya nanti selesai. Belum keluar, Mas. Ini di settingan ultra ya teman-teman. Jadi kalau diturunkan lagi mesti FPS-nya lebih naik lagi. Di ultra ini bisa sampai ke 70, naik turun 60, 82, 88. Itu tergantung juga perjalanannya. Kalau pelan ya naik FPS-nya tinggi. Gambarnya beda Mas kamu? Sama. Loh kok berapa kali nih? Kok langsung di quit apa piye? Biasanya ada anu nih. Senpo ya? Kok balik lagi? Itu ada total skornya itu. Screenshot Mas itu. FPS-nya itu. Quit ya Mas, langsung quit ya. Itu hasilnya belakangnya ada nilainya, itu nanti ada nilai semuanya. Tadi baru juga ya. Hah? Ini coba di benchmark. Benchmark. Terus Baru keluar ini. oh. Orang nilainya yang terakhir Mas, engko terakhir kita kabeh. Oke, bisa dilihat itu di program Anigini Heaven Benchmark 4.0. Dia FPS-nya dapat rata-rata 75.8 ya. Untuk skornya adalah 1911, minimal FPS-nya 31. 31,4, minimal max FPS-nya adalah 153,8 ya. Itu di hasilnya di renderan tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita lihat pengujian yang ada di bagus mana kalau dibandingkan dengan Ryzen 7 yang ada di Asus TUF Gaming ya. Cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita akan menguji di Premiere Pro dengan waktu ya. Nanti hasilnya seperti apa, tunggu. Oke, yang setelah ini sekarang kita akan menguji di Premiere Pro ya teman-teman ya. Ya, kita menggunakan jumlah kapasitasnya adalah 2 kali kayak seperti yang kemarin. Berapa itu Mas? 225 ya. Nah, untuk sebagai ukuran ya. Ini di Acer Nitro 5, Acer Nitro 5 AN515 strip 54. AN515 strip 54. Oke, sudah dimasukkan. Oke, ini screenshot ya. Itu di settingan berapa Mas? Sama ya? Full HD 1080p di screenshot ya, bisa ya. Oke, kita lihatkan lebih detail. Mulai 1 2 3. 1 2 3. Itu bisa dilihat di beban di 225. Itu hasilnya berapa? Kita dulu pernah menguji pokoknya yang MSI itu kedapatan berapa itu kalau nggak salah 27 ya, 27 detik. Coba ini dapat berapa ya? Itu hasil renderannya. Kalau dengan MSI masih kalah ini. Itu bisa dilihat sudah naik ke 37 detik ya. Ini yang sesungguhnya. Jadi pertarungan yang sesungguhnya di sini. Kalau benchmark tadi yang R15 kayaknya lebih real ini ya. Tapi dia juga bisa jadikan nilai. Sampai 47 ya. Oke, ternyata lumayan. Di i5 generasi 9 dia bisa naik ke 47. Coba sekarang kita aktifkan BIOS-nya ya. Ini belum diaktifkan boost coolernya ya. Cooler boostnya ya. Sekarang kita aktifkan cooler boostnya.
apakah ada perubahan. Oh ya, gigatnya belum ketahuan ya Mas ya. Oh, itu sudah kelihatan sebelah ya. Udah kita tahu wis kuwi. Bisa dibaca bisa dibaca itu. Cukup ya. Oke. Satu GGT kita kasih berapa? Kantor LTDN. Oh ya. 1 2 3. Ini busnya dinaikkan ya. Nah, nanti dipotong 2 detik aja. Itu bisa dilihat performanya sampai berapa Mas? CPU-nya sampai 3,1. 3,1. Berarti tinggi tadi ya. Benchmarknya tadi sampai 3,2 ya. Nah, nak turun ya. Itu screenshot bisa ya Mas ya. VGA-nya nggak kepake ya. VGA-nya cuma 5% ya. VGA-nya 5% itu bisa dilihat naik semua ya core-nya ya. Perubahannya kayak apa ini dinaikkan busnya tadi dapat sekitar 47 beberapa tadi 47 dikurangi 1 detik ya 46 ya jadi 46 detik. Coba ini dinaikkan busnya kok tetap sama atau gimana, dikurangi 2. Oh sama ya, dikurangi 2 ya 47 sama, nggak ada perbedaan ya. Ini dinaikkan busnya nggak ada perbedaan, mungkin untuk game saja ya, karena bus itu juga menaikkan kipas mendinginkan ya. Ini dikasih busnya dinaikkan juga performanya juga sama aja. Ini hasilnya seperti ini, real apa adanya. Nah itu sudah bisa dilihat. Oke ya, semoga bermanfaat di video kita pengujian di Acer Nitro 5N515/54 ya. Ini ya udah cukup dari kita. Yang berikutnya kita akan mencoba mengompet produk ini. Cukup hebat dan harga hemat, bersahabat, cocok untuk program-program dan game-game yang terupdate terkini ya. Dan juga direkomendasikan untuk arsitek, multimedia, dan grafis yang suka kinerja cepat. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desa bagus 19. Mantap, salam teknologi.